Halo Sagittarius, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kali ini readingan kita bertemakan tentang seseorang yang sebenarnya masih membutuhkan kamu ya, membutuhkan perhatian kamu ya, membutuhkan kasih sayang kamu ya, bisa saja. Oke, buat Sagittarius. Tapi ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan satu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Dan buat Sagittarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke. Kita akan shuffle kartunya buat Sagittarius. Seseorang yang sebenarnya masih menginginkan kamu atau mengharapkan kamu. Ya, ini baca secara general. Bisa rasanya bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Ambil satu lagi ya. Oke. Ada Four of Swords. Nah, kalau kita lihat zodiak yang terkondisi dengan kamu, itu ada Gemini, Libra, Aquarius, ada masih Gemini, Libra, Aquarius ya, dan ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada Judgment dan The Hangman. Nah, itu zodiak yang terkondisi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, buat Sagittarius. Tidak harus ada ya zodiak orang yang kamu fokuskan di sini. Nah, kita akan lihat siapakah dia. Seseorang yang masih membutuhkan kamu saat ini. Ya. Kalau aku lihat di sini ada Four of Swords ya. Ini menggambarkan bahwasanya seseorang ini lagi berada dalam masalah ya. Lagi berada dalam masalah. Masalahnya itu apa? Ya mungkin dia punya pemikiran yang tidak bisa dipecahkan ya. Dia punya masalah yang tidak ada solusinya bagi dia ya. Mungkin dia di sini memiliki masalah yang tidak pernah habis-habisnya. Oke? Nah, itulah maka dari itu sepertinya di sini dia masih menginginkan kamu ataupun dia tahu ya bahwasanya aku dulu memiliki pasangan. Mungkin kamu dengan dia saat ini sudah terpisah ya. Dan saat dia saat dia punya masalah inilah dia mengingat kamu. Dia kenapa? Karena ada memori yang mungkin tersimpan dalam pikirannya dia bahwasanya saat aku susah, saat aku sakit, saat aku punya masalah, selalu ada kamu begitu. Nah, kenapa ya aku mikirkan kamu? Kenapa ya aku merindukan kamu? Ternyata ya dia masih menyimpan rasa ke kamu. Itu. Nah, kita akan coba lihat di sini seperti apa ceritanya. Aku melihat juga ya, saat ini dia lagi terjebak ya. Terjebak dalam suatu hubungan. Hubungan seperti apakah itu? Nah, mungkin kamu dengan dia dulunya pernah menjalin hubungan ya. Lalu terpisah. Kenapa terpisah? Karena dia menghadirkan orang ketiga. Ya. Dan saat ini justru dia terjebak dalam hubungan yang dia jalani dengan pasangan dia saat ini gitu loh. Bukan dengan kamu ya. Nah, itu yang membuat dia terjebak. Kenapa ya? Kok aku rela meninggalkan kamu demi seseorang yang ternyata dia memanfaatkan aku. Ternyata dia yang toksik. Ternyata dia yang manipulatif. Ternyata dia mencari keuntungan dari aku. Inilah dia. Ya. Sehingga dia merasa terjebak dalam kondisi dia saat ini. Itu yang membuat dia merasa kayak merindukan kamu, kepikiran kamu ya. Akhirnya dia berada dalam kondisi pasrah saat ini. Aku pasrah, gitu loh. Pasrah dalam arti kata apa? Dengan kondisi aku, karena aku tahu dia salah gitu loh. Karena dia tahu dia salah. Selama ini ya mungkin dia yang sudah meninggalkan kamu demi orang ketiga ya. Dan sekarang ini dia terjebak dalam hubungan ya mungkin hubungan third party ataukah hubungan hanya mencari kesenangan sesaat ya. Nah itu. Dan ternyata mungkin orang yang dekat dengan dia itu orang yang hanya mencari keuntungan dari dia. Itu yang membuat dia merasa terjebak. Aku terjebak dalam hubungan ini. Aku meninggalkan kamu demi orang ini. Ternyata orang ini tidak membawa kebahagiaan bagi aku.
Yang bawa kebahagiaan itu sebenarnya kamu. Justru saat sudah terpisah, itulah dia baru menyadari bahwa kamu yang terbaik. Begitu, ya. Nah, Sagi itu yang aku lihat dari sini. Dan di sini ada Nine of Cups. Sekarang ini dia mulai muncul kepercayaan diri dia. Kenapa? Ya, aku itu kayak pengen merubah semuanya. Karena di sini ada Judgment, ada The Hangman. Dia muncul kepercayaan dirinya dia untuk merubah hubungan dia. Entah itu dia ingin merubah hubungan dia dengan pasangannya dia, ya, ingin meninggalkan pasangannya dia dan menuju ke kamu, begitu. Ya, secara otomatis lah ya, seseorang yang berada dalam keterjebakan pemikiran atau hubungan, ya, dia pasti ingin keluar dari masalah ini. Maka dari itu seperti dia ingin meminta bantuan kepada kamu untuk supaya bisa keluar dari keterjebakan dia, gitu loh. Sekarang Sagittarius, ya. Nah, sehingga di sini dia mulai muncul kepercayaan diri dia bahwa dia yakin bahwa kamulah sebenarnya yang terbaik buat aku. Ternyata selama ini banyak orang-orang yang mungkin menyukai aku gitu ya. Karena orang-orang itu hanya mencari keuntungan ternyata. Yang aku dapatkan memang kesenangan, tetapi tidak seutuhnya gitu loh. Hanya sesaat yang aku rasakan. Sementara saat aku terpuruk atau saat aku memiliki masalah, orang-orang yang dulunya menyukai aku menghilang. Justru hanya kamu mungkin yang bisa memaafkan aku. Ya, mungkin justru kamu yang bisa peduli sama aku, ya, mengerti aku atau memahami aku. Itulah yang diinginkan, ada perubahan dalam hidupnya dia. Aku menyesali karena mungkin ini juga karma yang aku dapatkan. Mungkin beberapa dari dia seperti itu ya, merasakan hal itu ya, Sagittarius. Itu yang aku rasakan. Jadi buat Sagi di sini juga ada The Hangman. Dia memang benar-benar seperti kayak pengen keluar dari keterjebakan dia, ya. Seolah-olah di sini dia ingin merubah kondisi dia. Ya, aku pengen bahagia, aku pengen seperti dulu lagi. Aku tidak ingin seperti ini. Ya, saat aku mungkin berada di bawah, tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang perhatian gitu ya. Dan mungkin selama ini aku tahu ada kenangan mungkin tersimpan pada diri dia, bahwasanya saat dia terluka, saat dia punya masalah, ada kamu yang selalu bantu. Tapi saat ini tidak ada orang yang peduli dengan dia, makanya dari itu dia seperti ingin kembali ke kamu. Nah, dia seperti ingin kayak meminta maaf, kayak menebus kesalahan, ya. Seperti dia menginginkan hubungan yang dulu pernah harmonis, ya. Seperti itulah yang dia inginkan kembali bersama kamu. Oke, Sagittarius. Itu yang terbaca di sini. Dan kita akan coba lihat ya dengan isi hati dia, apa yang dia rasakan saat ini, apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu saat ini. Kita akan coba lihat ya buat Sagittarius. Karena di sini memang ada beberapa case-nya buat Sagittarius yang memang dulu kamu pernah terkondisi dengan dia, ya. Apakah itu yang membuat kamu meninggalkan dia atau dia ya karena dia memang menghadirkan orang ketiga, begitu ya. Atau ada juga beberapa dari Sagittarius yang dimana hubungan kamu dengan dia itu sering on off, jadi ya kayak capek aja gitu, sering on off. Saat aku butuh dia nggak ada, ya. Saat dia butuhkan aku, ya aku selalu ada buat dia, begitu. Nah, itu yang membuat kamu merasa kayak, ya aku jenuh juga sih ya dengan hubungan seperti ini. Maka dari itu aku melihat di sini Sagittarius ya mungkin lebih happy aja sendiri gitu. Nah, tapi dia sendiri di sini begitu sangat menginginkan kamu lagi. Tapi kalau aku lihat energi kamu ya di sini, kamu lebih bahagia sih sendiri, ya, tanpa siapapun gitu yang membebani diri kamu jadinya. Jadi kamu lebih fokus ke pekerjaan aja, ke finansial gitu ya. Nah, itu yang aku lihat. Nah, kita akan lihat di sini apa yang ada dalam pikirannya dia atau apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu buat Sagi. Oke, Sagi, kita akan lihat apa di sini yang akan terbaca dari isi hatinya dia, isi hati terdalamnya dia. Apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu? Apa yang ingin dia katakan kepada kamu? Oke. Nah, jelas sekali di sini dia mengatakan I want you. Saya menginginkan kamu. Oke. Kita akan susun dulu kartunya ya. Nah,
memang terlihat ya, dia di sini begitu sangat membutuhkan kamu ya. Kenapa? Begitu beratkah beban dia? Begitu sakitnya jiwa dia ya? Begitu menderitanya dia? Nah, kita akan coba lihat di sini. Buat Sagittarius ya. Nah, disinilah aku melihat ya, ada I want you. Nah, di sini juga ada I can't stop thinking about you. Dia tidak bisa melupakan kamu. Aku menginginkan kamu di sini ya. Itu yang dia pikirkan. Memang benar-benar begitu sangat menginginkan kamu dia di sini ya. Dia tidak bisa lepas pikirannya dia dari kamu. Dia merindukan kamu. Apapun yang dilakukan ya mungkin ya ginilah saatnya. Saat dia dikecewakan atau dia saat merasa sengsara ya dia mengingat kamu. Ya, dia menginginkan kamu di sini. Itu yang aku lihat. Oke. Nah, buat Sagittarius di sini ada I wish I had treated you better. Saya apa ya? Dia berkata saya berharap saya sudah memperlakukan kamu dengan baik. Tapi sebenarnya banyak hal yang dia lakukan terhadap kamu yang membuat kamu sakit, membuat kamu sedih, membuat kamu kecewa. Tapi dia merasa dia sudah memperlakukan kamu dengan baik. Begitu. Nah, maka dari itu dia mungkin ini dia pengen membuat pengakuan ya kepada kamu bahwasanya ya ada harapan jika aku mengatakan ini kepada kamu, kamu mungkin bisa memaafkan aku atau memberikan kesempatan kepada aku. Nah, itu yang ada dalam pikirannya dia. Seakan-akan dia sebenarnya salah tapi pengen terlihat tidak salah begitu ya. Nah, itu. Nah, tetapi di sini di kata berikutnya I'm becoming a better person. Aku akan menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Nah, ini dia punya janji ya. Aku menginginkan kamu, aku menyukai kamu. Jika kamu benar-benar bisa menerima aku, maka aku akan menjadi seseorang yang lebih baik. Tetapi sih tidak harus begitu ya. Kalaupun kamu tidak menerima dia tidak bisa menerima dia lagi ya, mau tidak mau dia juga harus berubah dong gitu loh. Nah, agar hidupnya dia juga berubah. Ini juga berlaku buat kamu ya. Karena di sini juga bisa vice versa. Oke, Sagi. Nah, intinya sih cobalah untuk berbuat baik ya. Nah, karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Hukum hukum tabur tuai itu akan selalu ada, akan selalu kita rasakan di sini. Oke, Sagi. Nah, ini dia I'm becoming a better person. Dia akan menjadi seseorang yang lebih baik lagi ke depan atau memang dia sudah merubah diri dia di sini. Oke. Nah, itu yang terbaca di sini. Oke. Nah, di sini aku melihat I know I was a distraction from your pain ya. Nah, di sini dia mengatakan bahwasanya ya aku tahu gitu loh. Kamu mengalihkan rasa sakit kamu gitu loh. Entah itu kepada aku, entah kepada orang lain gitu ya. Arti kata di sini ini seperti dia tahu kamu itu sakit hati kepada dia. Tapi mungkin kamu menunjukkan kepada dia bahwasanya aku tidak peduli gitu loh. Aku tidak masalah. Walaupun kamu sakiti ya. Nah, mungkin itu yang dia pikirkan ya. Aku tahu kamu mengalihkan rasa sakit kamu gitu. Tetapi ya itu, tapi sebenarnya dia ini gimana ya? Seseorang yang seperti punya banyak drama gitu loh ya. Nah, dan ini juga dia mengatakan, I bury myself in work to forget you. Saya mencari kesibukan untuk bisa melupakan kamu. Entah itu dengan bekerja ya. Nah, ini dia berusaha untuk melupakan kamu sebenarnya. Ini kenapa dia pengen melupakan kamu? Karena mungkin kamu tidak memberikan kesempatan kepada dia. Kamu tidak memberikan peluang kepada dia. Ya mungkin di sini ada terjadi penolakan kepada dia ya dari kamu. Sehingga dia mencoba untuk mencari kesibukan ya mungkin dengan bekerja, memperbaiki diri dia, ya itu bagus ya. Sagi. Itu yang aku lihat di sini. Nah, di sini juga ada I remember every detail of that day ya. Aku selalu ingat setiap detail hari-hari kita. Ya mungkin dia punya kenangan ya bersama kamu, kenangannya begitu banyak ya, kenangannya begitu sulit dilupakan ya. Maka dari itu di sini dia mengatakan kepada kamu, aku nggak bisa melupakan kamu ya. Aku selalu ingat kamu. Sehingga ya rasa cinta itu selalu ada buat kamu. I love you. Ya. Ini yang terbaca di dalam pikirannya dia. Walaupun mungkin kamu tidak menerima dia, tidak memberikan kesempatan kepada dia ya. Mungkin kalau memaafkan oke lah gitu ya. Tapi mungkin untuk menerima dia kembali mungkin kamu lebih tidak untuk melakukannya. Ya. Ini aku lihat. Tetapi dia di sini begitu sangat rindu kamu
ingat kamu, kangen kamu ya, dan dia begitu sangat mencintai kamu. Oke, Sagi. Nah, itu yang terbaca di sini. Itu tentang isi hatinya dia ya. Itu yang ingin dia ungkapkan ya sebenarnya kepada kamu, supaya kamu tahu gitu loh bahwasanya dia itu masih cinta sama kamu. Nah, kita akan lihat di sini untuk pesan semesta buat Sagittarius. Ini bisa saja kartu kamu ya. Oke, kita akan lihat di sini. Ini pesan buat kamu dari semesta. Ya. Kita ambil satu lagi ya. Oke. Nah, di sini jika kamu yakin ya, jika kamu bertanya atau meminta kepada semesta, maka semesta akan memberikan jawaban ataupun memberikan apa yang kau minta di sini. As your angel, ya. Apa? Yang kau minta itu apa? Helpful people. Ya, mungkin perbaikan diri kamu atau seseorang yang lebih baik dari dia, ya. Maka semesta ini akan memberikan itu. Akan ada seseorang yang bisa membantu kamu di sini, membantu kamu keluar dari masalah kamu, keluar dari kesepiannya kamu ya. Mungkin di sini kamu setelah terpisah dari dia, kamu mungkin lebih pengen sendiri, tetapi dengan kesendiriannya kamu ya, semesta sudah mempersiapkan seseorang buat kamu, untuk membantu kamu, entah itu membantu kamu dalam hal percintaan, membantu kamu dalam hal keuangannya kamu ya. Jika kamu yakin di sini, if you believe ya, kamu harus yakin bahwasanya semesta akan berikan yang terbaik buat kamu. Jika kamu ya memang orang yang baik begitu, yang selalu minta kepada semesta. Jika kamu yakin bahwa semesta akan membantu kamu, maka di sini kamu akan diberikan apa yang kamu butuhkan. Oke? Ingat ya, yang kamu butuhkan. Jangan kamu yang kamu inginkan. Kadang-kala yang kita inginkan itu tidak terbaik buat kita. Don't stop, jangan berhenti. Jangan berhenti untuk berusaha, berjuang ya. Jangan berhenti untuk melakukan hal-hal baik ya. Jangan berhenti untuk memperbaiki diri kamu. Dengan begitu mungkin akan banyak orang-orang menyukai kamu. Karena terlihat kamu orang yang baik, orang yang sopan, orang yang bijaksana. Nah, ini berlaku buat kamu yang perempuan dan laki-laki juga ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Apakah ini energi kamu ataukah ini energi dia. Oke? Sagittarius, ini dia. Jangan berhenti kamu untuk melakukan hal-hal baik ke depannya. Jangan berhenti untuk berjuang demi kebahagiaannya kamu. Oke? Nah, no need to worry, jangan khawatir. Kamu jangan khawatir, kamu jangan gelisah, kamu jangan takut bahwasanya sesuatu akan terjadi, akan terlihat di beberapa minggu kemudian. Apakah itu? Ya, mungkin itu seseorang yang akan datang kepada kamu, ya. Seseorang yang mungkin pengganti dari seseorang yang sudah menyakiti kamu, ya. Di sini akan terlihat nantinya, Sagittarius. Jadi aku rasakan di sini within the next few weeks ya. Nah, maka semoga apapun yang kamu manifestasikan, yang kamu butuhkan nantinya akan diberikan oleh semesta. Ini pesan dari semesta ya. Tetap jangan berhenti berjuang, walaupun kamu sudah terjatuh, tetap berdiri, tegak berjuang, berusaha dan berdoa. Maka dengan begitu kamu akan menemukan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kamu saat ini. Oke, Sagi, mungkin itu dulu readingan yang bisa aku sampaikan buat kamu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dadah.